Ya, Bu, nang absen Bu. Ma, absen Ma. Iya Pak. Saya Pak. Yo. Pasangan serasi ya. Anaknya kok nggak dibawa? Iya sama neneknya Mbak. Duh, aku lah nenek. Benar sih. Nanti pertanyaan sama neneknya Mbak. Biar kok selingkuh ibu jadi kita. Makasih ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik. Apa kabar juga? Ada suami yang mendampingi di sana satu orang. Apa kabar Bapak? Baik. Baik, alhamdulillah. Ibu-ibu terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Perkenalkan dulu, kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Di sini kami mau ngapain sih sebenarnya? Kok mengumpulkan ibu-ibu di sini? Ibu-ibu di sini semua bekerja ya? Ya. Nah, kita di sini akan berbagi informasi nih, akan berbagi informasi dan sharing sama ibu-ibu. Gimana sih cara memberikan ASI yang paling baik untuk ibu-ibu yang sedang bekerja? Dan bagaimana cara menyimpan ASI juga yang paling baik? Kira-kira ibu-ibu membutuhkan informasi ini nggak nanti? Ya Mbak. Sepertinya iya ya, karena ibu-ibu bekerja. Baik, sebelumnya di sini ada saya akan menjadi moderator dan akan memimpin jalannya sharing kita pada pagi hari ini, penyuluhan kita pada pagi hari ini. Saya Rifkah, di samping saya ada informan kita, nanti akan bercerita banyak dan memberi informasi banyak kepada ibu-ibu sekalian. Ada Mbak Ulan, yang cantik sekali. Assalamualaikum. Ya. Dan di samping sebelah kanan ibu-ibu ada Mbak Vita, dia akan menjadi fasilitator. Jadi nanti ketika ibu-ibu mungkin ada yang bingung dari informasinya, bisa ditanyakan ke Mbak Vita supaya nanti bisa langsung ditanyakan ke informannya. Seperti itu, cukup jelas ibu-ibu ya? Oke, kita di sini mungkin akan meminta waktu sekitar 60 menit saja untuk kita sharing. Bagaimana Pak Ibu setuju? Setuju. Baik. Nah, sekali lagi saya tekankan sebenarnya tujuan kita di sini apa sih? Supaya kita ibu-ibu semua bisa mendapatkan informasi yang berguna nanti tentang bagaimana cara menyimpan ASI yang baik dan bagaimana cara memberikan ASI yang paling baik untuk ibu-ibu yang sedang bekerja, yang sedang sibuk. Baik, sebelumnya saya ingin tanya dulu nih sama ibu-ibu. Ada nggak sih yang sudah tahu sebenarnya manfaat ASI itu apa sih untuk baik? Saya Mbak. Oke, monggo ibu, namanya siapa? Manis Mbak. Oke, Ibu Mani silahkan. Fungsinya ASI itu untuk mendekatkan antara bayi sama ibunya. Terus biasanya digunain untuk kalau habis hamil kan gendut, itu bisa mengurangi kegendutan di ibu-ibu. Iya, sebenarnya sudah cukup baik ya jawaban dari Ibu Manis. Terima kasih Ibu Manis. Oke, selanjutnya nih kita akan berbagi informasi nih. Kami di depan sini akan berbagi informasi mengenai ASI dan cara pemberiannya bagi ibu-ibu yang sedang bekerja dan bagaimana cara menyimpannya. Langsung saja saya berikan kepada Mbak Ulan untuk berbagi bersama kita. Silakan Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulan. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai pemberian ASI eksklusif pada ibu-ibu yang bekerja. Nah, untuk ASI sendiri itu yaitu pemberian ASI diberikan dari umur 0 sampai 6 bulan tanpa pemberian tambahan makanan maupun minuman. Nah, untuk manfaat dari ASI eksklusif sendiri itu sangat banyak Bu. Mulai dari manfaat dari si bayi, kemudian manfaat untuk si ibu, dan manfaat untuk keluarga. Untuk manfaat ASI bagi bayi yang pertama yaitu mengurangi infeksi pada bayi, khususnya pada saluran pencernaan, mengurangi bayi terkena diare, dan yang kedua ini meningkatkan imunitas pada bayi. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan emosional antara si ibu dan si bayi. Dan untuk manfaat bagi si ibu ini yang pertama adalah biasanya kan ibu habis melahirkan kan gendut ya Bu ya, bener yang dikatakan oleh Ibu Manis tadi, yaitu cepat menurunkan berat badan pada si ibu. Kemudian jarak kehamilan ini bisa diatur. Kemudian untuk manfaat dalam keluarga, yang pertama ASI itu murah Bu, tidak perlu beli. Jadi ASI eksklusif ini merupakan sangat ekonomis bagi keluarga, tidak memerlukan uang yang banyak. Kemudian ASI ini juga sangat praktis, bisa dibawa kemana-mana. Dan pada ibu-ibu yang bekerja ini kan anaknya kan ditinggal di rumah ya Bu ya, jadi bisa ASInya ini diperah
di tempat kerja gitu Bu. Mbak, saya tanya, lah kalau buat suaminya itu manfaat aslinya gimana ya, Mbak? Untuk Bapak nanti pertanyaannya bisa disampaikan waktu sesi pertanyaan ya Pak. Oh iya, iya Mbak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ibu bekerja dan ASI eksklusif ya Bu ya. Untuk ibu bekerja dan ASI eksklusif sendiri ini yang terbaik adalah bayi ini dibawa di tempat kerja. Tapi itu bila memungkinkan dengan keadaan atau kondisi lingkungan di tempat kerja ya Bu ya. Nah, mungkin kan kalau semuanya di pabrik atau di tempat mebel terus bayinya dibawa kan nggak mungkin. Jadi melihat situasi dari lingkungan kerjanya ibu ya. Kemudian pada saat ibu bekerja ini sebaiknya bayi ini diberikan ASI perah. Jadi sebelumnya ibunya ini memerah ASI terlebih dahulu, kemudian disimpan di tempat lemari es. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan ya Bu ya. Selanjutnya saya akan memberikan informasi mengenai memerah ASI dengan pompa ASI. Nah, dengan pompa ASI ini biasanya kan pada ibu-ibu bekerja ini mempunyai alat pompa yang biasanya digunakan untuk memerah ASI. Nah, ini biasanya digunakan sebelum berangkat bekerja dan bisa pada saat di waktu luang pada saat bekerja. Nah, untuk yang berada di rumah apabila sudah memerah ini bisa langsung disimpan pada lemari es atau lemari pendingin. Kemudian untuk yang pada saat ibu sudah berada di kantor ini bisa langsung disimpan di lemari es atau biasanya ada kotak khusus untuk penyimpanan ASI yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, selanjutnya saya akan memberikan mengenai cara memberikan ASI perah dengan menggunakan gelas atau sendok. Nah, apabila ibu-ibu ini sudah memerah ASINya, nah ini sebaiknya ditaruh pada gelas, kemudian pada saat memberikan kepada si bayi ini diharuskan menggunakan sendok. Kenapa menggunakan sendok? Karena apabila kita hasil perahan kita ini kita taruh di dot, kemudian dot ini kita berikan ke bayi, nah ini menyebabkan bayi akan mengalami bingung puting. Nah, bingung puting itu sendiri yaitu bayi ini akan kebingungan apabila sudah menyusu pada ibunya. Biasanya kan menyusu pada ibunya ini mengenyotnya kan lebih agak susah ya Bu ya. Tapi kalau menggunakan dot ini sekali kenyot kan keluarnya banyak. Nah, ini akan menyebabkan bingung puting dan bayi tidak akan tidak mau untuk menyusu pada ibunya lagi. Seperti itu. Iya Mbak. Nah, ini ada 3 posisi dasar menyusui. Nah, pasti ibu-ibu ini mungkin ada yang sudah benar dalam melakukan proses menyusui dan mungkin ada yang sedikit kurang tepat mengenai cara proses menyusui. Nah, ini yang pertama yaitu posisi badan ibu. Posisi badan ibu ini harus senyaman mungkin ya Bu ya, senyaman mungkin, bisa di pangku atau bisa dengan dalam posisi tidur. Kemudian yang kedua yaitu posisi ibu dan si bayi. Nah, posisi ibu dan si bayi ini skin to skin ya Bu ya. Jadi kulit tubuh atau dari si bayi ini menempel pada si ibu. Kemudian posisi mulut bayi ini mengarah pada payudara ibu. Kemudian dagu si bayi ini menempel pada payudara ibu. Kemudian pipi bayi ini menggembung. Kemudian payudara yang atas ini terlihat lebih banyak daripada yang di bawah. Nah, ini ya Bu ya, maksudnya payudara yang atas ini terlihat lebih banyak daripada yang bawah, yaitu areola yang atas ini kelihatan lebih banyak daripada yang bawah. Nah, begini Bu ya, untuk yang dimaksud dengan areola yaitu ini loh Bu, hitam-hitam di sekitar payudara atau di area puting susu. Nah, ini yang dinamakan areola, gitu ya Bu ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk posisi badan ibu dan bayi ini ada beberapa posisi yang dirasa nyaman oleh ibu pada saat pemberian ASI. Nah, yang pertama yaitu posisi cradle. Nah, posisi cradle itu seperti ini ya Bu ya. Posisi cradle.
Kemudian untuk yang kedua yaitu posisi football, yaitu posisi football ini gini. Jadi bayi diberikan ASI seperti ini ya Bu ya. Kemudian untuk yang ketiga ini untuk double football, apabila ibu-ibu ini memiliki anak kembar bisa memberikan ASI eksklusif. Jadi jangan khawatir ya Bu ya, ada beberapa posisi walaupun anaknya itu kembar. Ini posisi football bisa diberikan pada contohnya anak kembar, bisa seperti ini, yang satunya begini. Kemudian untuk yang keempat ini merupakan posisi cross cradle. Nah, posisi cross cradle ini. Kemudian tangan yang satunya ini, yang sebelah kiri ini kita memegang area payudara, kemudian kita memberikan kepada bayi. Kemudian untuk yang kelima ini dengan posisi miring. Ini biasanya dilakukan di tempat tidur, biasanya pada saat ngiringi bayinya mau pupu, Nina pupuin. Nah, ini bisa memberikan ASI dengan posisi tidur, yaitu dengan posisi miring. Nah, untuk yang 6 ini merupakan posisi criss cross. Posisi criss cross ini, nah seperti ini ya Bu ya. Ini, nah kakinya ini berada di depan seperti ini. Nah, setelah tadi saya menjelaskan mengenai cara memerah ASI, ini ada penyimpanan ASI perah. Nah, untuk penyimpanan ASI perah ini sebaiknya disimpan di dalam botol, tapi bukan botol susu ya Bu ya. Kemudian pada saat kita sudah memerah ASI, jangan lupa kita menuliskan tanggal pada saat kita memerah susu, kemudian hari pada saat kita memerah susu, kemudian jam. Jangan lupa kita menuliskan jam pada saat kita memerah susu. Nah, cara penyimpanan ASI ini berpengaruh dalam kualitas pada di ASI itu sendiri ya Bu ya. Ini ada waktu dalam penyimpanan ASI, yaitu ASI dapat tahan 6-8 jam di udara luar, kemudian 24 jam di dalam termos es. Nah, ini apabila ibu-ibu yang bekerja kan biasanya ada yang membawa semacam bag itu Ibu ya. Ini khusus diisi dengan ASI perah, kemudian 2 kali 24 jam dalam lemari es, kemudian 2 minggu di freezer yang 1 pintu. Kan di kulkas kan ada 2 pintu ya Bu ya, ada yang 1 pintu, ada yang 2 pintu. Halo? Iya, iya. Iki siapa nih luar? Iya. Apa sih? Oh iya. Ya udah nanti bilang aja. SMS aja ya kalau misalkan ini. Sorry. Ya wes. Waalaikumsalam. Ya Mbak, tolong silent ya Bu ya. Oh iya, maaf ya Mbak ya. Baik ibu-ibu dan juga bapak, barusan sudah kita dengarkan ya informasi dari Mbak Ulan yang sangat luar biasa sekali. Gimana ibu-ibu dan bapak, sudah jelas kira-kira? Ya, nanti sepertinya masih ada yang perlu ditanyakan ya. Sudah ingin bertanya, silakan Bapak Jaka. Tadi sepertinya ada yang mau ditanyakan. Ya ini Mbak, kan tadi saya tanya manfaat pemberian ASI terhadap suaminya seperti apa ya Mbak ya? Soalnya tadi jelasnya cuma ibu anak lah, saya diapakan Mbak? Oke, ini bagus sekali pertanyaannya, menarik ya Mbak Ulan ya. Ini mungkin jadi pertanyaan suami-suami lain juga di luar sana. Oke, bagaimana pengaruh ASI terhadap suaminya gitu ya Pak Jaka ya? Baik, silakan Mbak Ulan langsung dijawab. Nah, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Jaka. Saya akan menjawab mengenai manfaat ASI bagi seorang suami. Nah, yang pertama manfaatnya yaitu pengeluaran dalam keluarga atau pengeluaran dari Bapak sendiri itu akan sangat berkurang karena ASI ini merupakan diperah langsung, kemudian ini gampang, praktis dan gratis, Pak, gratis, tidak ada bayar apapun. Dan yang kedua, agar ASI-nya ini dapat keluar dengan banyak, yaitu salah satunya dari dukungan dari Bapak sendiri atau dukungan dari suami. Nah, ini
akan mempengaruhi banyaknya ASI yang akan keluar. Bagaimana dari Bapak Jaka? Iya, Ya. Mbak. Terima kasih. Baik Bapak Jaka, apa sudah jelas tadi penjelasannya dari Mbak Sudah. Ulan? Oke, baik. Sekarang kita lanjut, masih ada pertanyaan lagi selanjutnya yang belum dipahami. Silakan, dengan Ibu siapa? Mira. Oke, Ibu Mira, silakan pertanyaannya. Itu Mbak, saya mau tanya, kan kalau misalnya ASI-nya udah ditaruh di freezer, itu kan harus didingin dulu. Nah, itu boleh dipanasin di kompor biar cepat atau gimana Mbak? Masih dingin? Nah, oke. Kalau asinya dingin, boleh dipanasin di kompor apa enggak nih? Coba Mbak Ulan jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Mira. Nah, saya akan menjawab mengenai apakah ASI ini boleh langsung kita panaskan di atas kompor. Nah, jawabannya ini tidak boleh, Bu. Ya, ini dikarenakan kenapa? Apabila ASI ini kita langsung panaskan di atas kompor, maka nutrisi atau kandungan yang ada di dalam ASI ini akan rusak. Nah, sebaiknya apabila ASI ini baru keluar dari lemari es, ini kita bisa taruh di suhu ruangan. Dan yang kedua, kita bisa taruh di air hangat, bukan air mendidih ya Bu ya. Ingat, nanti kandungan nutrisi dalam ASI ini bisa hilang ya Bu ya, ingat. Jadi apabila kita sudah berusaha memerah ASI untuk memberikan ASI eksklusif, tapi cara yang kita berikan untuk kita berikan kepada bayi ini tidak ada nutrisinya atau rusak, itu sama saja bohong ya Bu ya. Oke, barusan Ibu-ibu sudah bertanya, sudah cukup jelas penjelasan dari kita siang ini, Bu? Oke, sekarang saya mau bertanya nih. Nah, tadi kan kita sudah banyak sekali informasi yang sudah kita terima, sudah kita dapatkan mengenai pentingnya ASI eksklusif juga bagi ibu-ibu yang bekerja dan juga bagaimana cara penyimpanannya. Sekarang saya mau coba tanya, akan ada hadiah di depan sana. Nah, biasanya kalau ibu-ibu suka nih Tupperware, siapa yang nggak suka Tupperware ya kan? Udah lumayan kan? Nah, benar untuk bumbu-bumbu dapur. Oke, siap-siap ya ibu ya, yang bisa menjawab pertanyaan saya langsung ngacung. Nanti kalau benar langsung dapat hadiah Tupperware itu. Oke? Pertanyaan pertama, seperti yang tadi sudah saya tanyakan di awal. Ini untuk membuktikan bahwa ibu-ibu memahami apa yang kita sampaikan. Apa sih manfaat ASI eksklusif sebenarnya? Ibu berbaju merah siapa namanya Ibu? Nama saya Ibu Intan. Oke, Ibu Intan dulu silakan. Yang pertama nih ya, kan kita bisa mendekatkan anak kita ke kita ya. Jadi kan Mbak tadi bilang apa, kulit ke kulit atau skin to skin. Nah, kemudian kan kita juga praktis juga kan Mbak. Tinggal kalau anak nangis oe ya kita tinggal dekatkan, langsung kita buka, praktis ya kan. Oke, bener banget. Ada yang mau menambahkan ibu-ibu? Saya Oh boleh, Ibu. Dengan Ibu siapa? nggak salah dengan ini. Iya, Ibu Inka silakan. Kalau nggak salah Mbak tadi bilang bisa meningkatkan imunitas bayi. Terus bisa menghemat itu pengeluaran dari keluarga juga. Oke, gimana? Bener, Mbak Wulan? Sangat betul Udah sekali. bener dua Mbak Wulan, kasih 2 Tupperware-nya. Kasih loh Mbak. Oke, sudah 2, tinggal 2 lagi. Oke, pertanyaan kedua, siap-siap. Bagaimana cara penyimpanan ASI yang benar? Oke, silakan Ibu. Di freezer Mbak. Dengan Ibu siapa dulu? Oke, Ibu Indah. Diulangi lagi jawabannya. Kita bisa. Ditaruh di freezer. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi jawaban Ibu Indah? Oke, Ibu Zeze silakan. Iya, jadi sebelum menyimpan ini kita juga harus dia tuh kan memberikan tabel kapan kita itu menyimpannya gitu. Biar kita nggak lupa, terus nanti kalau seandainya kita ambil itu kita ambil yang paling lama dulu ya di freezernya. Oke, benar banget. Gimana Ibu Ulan? Benar, Mbak Ulan? Betul sekali. Oke, sepertinya sudah cukup jelas apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Ulan tadi mengenai materi kita, dan kita harapkan dari penyuluhan ini nanti ibu-ibu bisa memahami dengan lebih baik lagi bahwa ASI eksklusif itu sangat penting untuk bayi kita ya. Jadi meskipun ibu bekerja nggak ada alasan untuk nggak memberikan ASI eksklusif, karena seperti sudah dijelaskan juga, meskipun kita tidak bisa memberikan secara langsung, tapi ASI eksklusif itu juga masih bisa kita pompa, kita simpan di dalam botol dengan tata cara yang sudah dijelaskan tadi. Semoga apa yang kita sampaikan siang ini bermanfaat. Terima kasih banyak ibu-ibu dan juga bapak setia sekali menemani. Istrinya mana bapak? Yang ini yang di depan. Oh ya, setia sekali menemani ya bapak. Lagi nggak kerja pak? Libur? Lagi libur. Lagi libur. Oke, terima kasih sekali ibu-ibu dan bapak sekali lagi. Semoga bermanfaat.
Kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga pamit. Semoga nanti kalau kita ada acara lagi datang lagi ya Ibu ya. Bapak juga ya Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.